mempersilahkan saya duduk. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Latifah. Saya salah satu mahasiswa dari universitas ini, Bu. Latifah ya. Gimana kabarnya Latifah? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuma sekarang agak merasa capek gitu, Bu. Iya, kelihatan sih ya Latifah kayak lagi capek. Lagi tugasnya banyak ya? Banyak banget, Bu. Apalagi habis ini masih ada kelas lagi, Bu. Latifah masih ada kelas lagi habis ini. Oke, kalau gitu Latifah pastinya ada keperluan apa? Ada yang perlu saya bantu? Ada, Bu. Mungkin Latifah kesini mau sedikit cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal. Boleh. Sebelum Latifah ngobrol-ngobrol, kita bikin kesepakatan dulu ya. Karena tadi kan Latifah mau ada kelas lagi. Nah, Latifah punya waktu berapa lama untuk Latifah bisa ngobrol di sini? Kurang lebih sih 20 menitan ya, Bu, untuk Latifah ngobrol di sini dari jarak mau masuk ke kelas selanjutnya. Oke, jadi kita punya waktu ngobrol 20 menit ya. Oke, sebaiknya kita manfaatkan waktu 20 menit itu sebaik mungkin. Jadi, Latifah mau cerita apa? Jadi gini, Bu, Latifah mau cerita soal nilai Latifah akhir-akhir ini tuh banyak yang turun, Bu. Dari nilai yang banyak yang turun itu bikin Latifah jadi susah buat fokus pas belajar. Jadi nilai Latifah yang turun ini berpengaruh ya terhadap fokus belajar Latifah. Jadi Latifah merasa terbebani akan hal itu. Iya, Bu, bahkan orang tua saya juga marah besar karena tahu nilai saya banyak yang turun. Jadi dari tekanan orang tua, kalau tahu nilai Latifah turun, bikin Latifah tambah nggak fokus dalam belajarnya ya. Betul, Bu. Oke, boleh Latifah ceritain respon apa yang orang tua Latifah berikan ke Latifah ketika mereka tahu kalau nilai Latifah turun. Jadi mereka itu responnya malah ngebanding-bandingin Latifah sama kakak Latifah, Bu. Mereka bahkan bilang kalau Latifah itu kuliahnya nggak serius. Tapi sebenarnya Latifah ngerasa baik-baik aja kok, Bu. Nggak terlalu kepikiran sama apa yang dibilang sama orang tua. Latifah, kamu bilang baik-baik aja, tapi yang saya lihat kamu ini lagi berusaha nutupin beban kamu. Sebenarnya kamu itu lagi memikul beban yang berat banget loh. Iya, Bu, saya ngerasa kayak gitu, Bu. Gak apa-apa, itu hal yang wajar. Mahasiswa yang lain yang pernah saya temui juga pernah akan merasakan hal tersebut, Latifah. Mereka berusaha kuat, padahal sebenarnya mereka itu lagi memikul beban yang sangat berat. Jadi saya wajar ya, Bu, kalau ngerasa kayak gitu juga. Wajar banget, Latifah. Sebenarnya Latifah sampai pernah kepikiran, Bu, pengen putus kuliah aja, nggak kuliah lagi gitu, Bu, karena capek ditekan terus sama orang tua. Sebaiknya pilihan kamu itu kamu pikirin lagi matang-matang, Latifah. Karena kalau misalkan kamu putus kuliah, yang rugi diri kamu sendiri juga masa depan kamu nantinya. Iya, Bu, saya sebenarnya pengen berubah, cuma nggak tahu mau mulai dari mana. Mungkin Ibu ada saran ke depannya Latifah harus gimana gitu? Boleh kalau kamu minta saran sama saya. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita pikirin bareng-bareng, langkah-langkah realistis yang bisa nantinya Latifah kerjain
untuk sebagai penunjang fokus Latifah supaya Latifah bisa balik lagi semangat belajarnya. Mungkin yang pertama, Latifah bisa bikin jadwal sederhana sehari-hari supaya Latifah bisa fokus belajar. Terus yang kedua, Latifah bisa mulai dari memperbaiki nilai-nilai kemarin yang rendah. Kemudian yang ketiga, Latifah mungkin bisa mulai berkomunikasi pelan-pelan sama orang tua Latifah, ngasih pemahaman sama mereka kalau sekarang Latifah lagi berusaha memperbaiki nilai-nilai Latifah yang rendah kemarin. Jadi dari langkah-langkah tersebut Latifah mampu untuk melakukan hal yang mana dulu? Menurut saya sih, saya untuk kedepannya mungkin mau mulai dari yang buat jadwal harian dulu Bu, biar saya merasa bisa lebih terarah karena ada jadwal itu. Nah, itu kepilihan yang bagus Latifah. Jadi dengan Latifah bikin jadwal sederhana, Latifah bisa makin fokus belajar, Latifah bisa mengatur waktu. Nah, dari kesimpulan pertemuan kita kali ini dapat disimpulkan kalau Latifah itu cukup sadar akan nilai Latifah yang rendah yang berpengaruh terhadap fokus belajar Latifah. Nah, Latifah juga memilih untuk bikin jadwal belajar sederhana yang nantinya sebagai penunjang Latifah untuk kembali fokus dalam berkuliah. Baik Bu, makasih sarannya. Jadi saya sekarang lebih paham sama kondisi saya sendiri Nah, gimana. iya itu bagus Latifah. Jadi menjelang pertemuan selanjutnya, Latifah coba dulu lakukan jadwal sederhana itu supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibahas kembali. Oke, karena sesuai kesepakatan kita, Latifah, waktu kita sudah habis, maka Latifah bisa kembali untuk beraktivitas, Latifah bisa masuk kelas lagi. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dengan keadaan Latifah yang sudah lebih baik. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas saran-saran dan bimbingannya. Iya, sama-sama Latifah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.